Halo kawan-kawan, jumpa kembali di channel Buat Sendiri Boleh. Di tayangan kita kali ini saya kasih judul dengan tutorial bagaimana mengganti rotak atau dinamo dan filter pompa bensin Honda Scoopy FE. Sebelum kita mulai jangan lupa subscribe, klik tanda lonceng, like dan komen, serta share supaya channel ini terus maju dan berkembang. Oke, jadi di tayangan sebelumnya saya sudah sampaikan ke kawan-kawan bagaimana cara mengukur tekanan pompa bensin Honda Scoopy FE. Nah, di sini kita lihat kan menunjukkan angka kurang lebih sekitar 27 PSI tekanan awal, dan kemudian setelah kita kontak dan mesin dihidupkan, angkanya hanya beranjak sampai kurang lebih sekitar 28 sampai 29 PSI. Hal ini mengindikasikan bahwa pompa bensin saya ada masalah, sehingga kemudian saya memutuskan untuk membongkarnya. Di cara yang pertama ini saya mencoba untuk membersihkan terlebih dahulu, membongkar pompa bensin yang ada, tapi tidak cara dengan mengganti, tetapi dengan membersihkan pompa bensinnya. Jadi kita harus bongkar satu persatu ya, mulai dari rotak atau dinamonya, terus kemudian kita bersihkan di bensin atau pertamax sedikit, lalu kemudian kita semprot dengan atau injection cleaner biasanya yang sudah tersedia di pasaran. Kemudian filternya juga waktu itu coba saya bersihkan karena memang kondisinya sudah kotor banget, sebenarnya sudah tidak layak, jadi harusnya sih diganti ya. Setelah itu saya coba pasang lagi seperti semula. Setelah terlebih dahulu dibersihkan rotak dan juga filternya, saya pasang kembali. Hal ini dengan maksud supaya pompa bensin yang sudah dibersihkan ini bisa berfungsi optimal kembali, barangkali ada kotoran yang nyangkut ya. Kemudian kita pasang kembali, dan setelah itu kita akan coba ukur apakah tekanannya berubah atau tidak, ada perbaikan performa atau tidak. Nah, kita pasangkan sedemikian rupa. Biasanya sih berhasil ya. Tapi kalau misalnya pompa bensin sudah berumur, langkah ini belum tentu berhasil, karena bisa jadi komponen rotaknya sudah lemah. Nah, kita akan lihat tes. Dan betul saja, setelah kita kontak dan mesin dihidupkan, angkanya hampir sama persis dengan ukuran yang semula ya, sekitar 28-29 PSI, artinya tidak berhasil. Nah, kemudian saya memutuskan untuk membeli rotak pompa bensin. Ya, ini banyak di pasaran dijual. Sebenarnya sih tidak ada mereknya ya, tapi di sini tertulis ada Keihin. Cuma saya tidak terlalu yakin apakah ini rotak pompa bensin yang asli atau bukan ya. Tapi yang jelas ini KW ya. Kalau dari sisi beratnya mirip-mirip ya, saya pernah ngangkat juga, ini mirip. Dan kemudian saya beli filter pompa bensin Honda Scoopy, dan ini kalau menurut penjualnya diklaim adalah original. Ini harganya sekitar 50 ribuan, sementara rotak pompa bensin itu harganya sekitar 80 sampai dengan 100 ribu ya, rata-rata di marketplace banyak yang jual. Honda sendiri sepertinya tidak mengeluarkan produk rotak pompa bensin ini. Biasanya dia beli satu paket, jadi ini sebenarnya adalah langkah alternatif kalau kawan-kawan misalnya tidak memiliki dana untuk membeli budget pompa bensin yang asli, yang harganya memang lumayan ya, 500. Jadi saya hanya mengeluarkan kurang lebih uang sekitar 130 ribuan untuk membeli rotak pompa bensin dan filter. Jadi langkah pertama kita bongkar kembali covernya, cover pompa bensin, dan kemudian langkah kedua kita buka
baut pompa bensin ya, satu persatu ada 4 baut nih kira-kira. Ini saya kira prosedurnya sama dengan yang sebelumnya, jadi bongkar satu persatu. Sekali lagi, cara ini adalah cara yang alternatif ya. Dan yang ketiga, ini kita angkat atau keluarkan pompa bensinnya, harus hati-hati ya kawan-kawan, karena ini agak ringkih, karena kalau tidak hati-hati bisa patah. Kalau misalnya patah ya terpaksa kita harus mengganti seluruhnya. Nah, kita akan coba mulai membongkarnya. Langkah yang keempat ya, kita yang pertama kali buka adalah filter pompa bensinnya. Nah, kita lihat ini filter pompa bensinnya cukup kotor ya. Jadi kalau sudah kotor begini memang sebaiknya diganti saja, karena di dalamnya sudah banyak kotoran dari bensin sebelumnya ya. Kita buka hati-hati ya. Kemudian jangan lupa kita keluarkan sealnya, jangan sampai hilang, karena seal ini penting untuk menahan agar tidak ada aliran bensin yang keluar. Lalu kemudian kita buka rotak pompa bensinnya. Langkah berikutnya ini harus hati-hati ya kawan-kawan. Ada 4 sisi dan masing-masing harus dibuka satu persatu lalu kemudian diangkatnya. Langkah kelima adalah membuka rotak atau dinamo pompa bensin. Nah, kita buka satu persatu. Ini dia. Kabel positif dia berwarna merah, kemudian kabel negatif berwarna hitam ya. Harap diingat posisinya, biasanya warna merah itu posisinya di sebelah kanan kabel yang warna hitam. Nah, saya mencoba membandingkan antara rotak yang asli dan yang KW ya. Yang rotak asli itu sebelah kanan, rotak yang KW sebelah kiri. Hampir identik ya, cuma warnanya agak berbeda. Ini yang satu warna hitam, yang sebelah kiri yang KW itu warnanya agak abu-abu. Yang sebelah kanan tidak ada mereknya, yang sebelah kiri ada tulisan Keihin. Beratnya juga sama. Nah, rotak pompa bensin ini yang akan saya coba ganti. Kita buka kabelnya ya, kabel yang positif warna merah dan kabel negatif warna hitam. Kemudian ini kita pindahkan ke rotak pompa bensin yang baru. Jangan lupa positif warna merah, negatif warna hitam. Kita pasangkan. Kemudian setelah itu kita pasang sealnya, jangan lupa sebelum kita masukkan kembali ke regulator. Ya, pasang kembali rotak atau dinamo pompa bensin yang baru ke regulator yang ada. Jangan lupa kita pasang sealnya ya kawan-kawan. Nah, ini kita masukkan, hati-hati. Kita lihat ya, pokoknya posisinya adalah sebelah kiri itu kabel warna hitam, sebelah kanan kabel warna merah. Kita pasangkan sampai bunyi klik gitu. Nah, ini dia, hati-hati ya kawan-kawan, takut patah. Sampai bunyi klik dan semua rapat ya, kembali seperti semula. Ya, ini sudah kembali seperti sedia kala. Jangan lupa pasang sealnya. Nah, sebelum kita pasang filternya, kita pasang dulu kabel semuanya. Nah, kita perhatikan ya, kabel berwarna hitam sebelah kiri dan kabel yang warna merah di sebelah kanan, sama seperti yang kabel yang satunya. Jadi ini kabel ini adalah kabel satunya, itu adalah kabel indikator untuk pelampung pompa bensin, dan satunya lagi adalah kabel yang menghidupkan rotak pompa bensinnya sendiri. Kemudian kita pasangkan filter pompa bensin yang baru di tempat semula ya. Kita agak tekan, pasang sealnya terlebih dahulu, jangan lupa. Kemudian kita putar sampai posisinya pas ya. Nah, filter inilah yang berfungsi menyaring bensin yang masuk ke pompa bensin atau ke rotak pompa bensin.
supaya tidak ada kotoran yang masuk, karena kalau ada kotoran yang masuk ya cukup akan mengganggu performa injeksi mesin itu sendiri. Ini kira-kira posisinya sama persis dengan yang kita pasang tadi atau kita bongkar tadi. Jangan lupa seal pelindung dari pompa bensinnya secara keseluruhan, karena ini melindungi supaya bensin tidak keluar dari cover. Ini sering kejadian, biasanya ada yang bau bensin begitu ya. Ya, ini salah satunya adalah disebabkan adalah dari sealnya yang sudah rusak. Seal ini bisa dibeli di pasaran, banyak sekali dan relatif murah ya. Jadi kalau misalnya ada bocoran bensin biasanya keluar juga dari sini. Mungkin karena sudah terlalu lama aus gitu ya. Kita pasang kembali pompa bensinnya. Hati-hati, posisinya harus agak menyudut, setelah itu baru dibikin lurus ya kawan-kawan. Nah, ini hati-hati kita masukkan. Kemudian kita akan coba tes apakah tekanan pompa bensin mencapai tekanan yang diharapkan ya. Pasang kembali, terus satu persatu, jangan lupa kita akan coba tes setelah ini berapa tekanan yang keluar dari pompa bensin, karena ini penting ya supaya kinerja injektor berfungsi optimal, supaya tidak telat bensin. Nah, ini akan kita coba ukur tekanan pompa bensinnya menggunakan alat yang sudah saya beli sebelumnya. Kita lihat apakah berhasil atau tidak. Kontak akan kita hidupkan. Switchnya jangan lupa kontak kita hidupkan. Ya, ini tekanan awal 40, kemudian turun ke 30 ya, 30-an atau sekitar 28 ya. Kemudian mesin kita hidupkan. Nah, ini mesin kita hidupkan. Nah, kita lihat angkanya menyentuh angka sekitar 40 PSI ya. Dan itu berarti berhasil. Nah, kemudian kalau sudah berhasil seperti itu, jangan lupa kita kembalikan posisi tekanan pompa bensin ke semula dengan cara mencabut switch yang masuk ke pompa bensin sampai bensinnya habis. Ini mencegah supaya tidak terjadi semburan begitu dilepas. Nah, ini aja ada semburan sedikit ya. Kita bersihkan. Nah, sementara ini cukup berhasil, pompa bensin sudah kembali tekanannya sesuai mendekati tekanan yang normal. Artinya performa motor saya akan kembali seperti semula, akselerasinya jadi lebih cepat ya. Jadi begitu digas, throttle dibuka, suplai bensin yang masuk dari pompa bensin ke injektor itu berjalan dengan optimal, tidak tersendat ya. Biasanya kalau telat bensin itu dia gas dibuka, terus kemudian akselerasinya berkurang. Jika kawan-kawan ingin memberikan kritik, saran maupun komentar atau apapun, silahkan ketik di kolom komentar untuk kemajuan channel ini berikutnya. Tonton dan saksikan terus video-video channel ini selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.